Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya, Arkom Kuswanjono. Pada pokok bahasan ini, kita akan mengkaji tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa pokok bahasan ini penting? Karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar, sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Barangkali Anda bertanya, apa itu filsafat? Filsafat secara etimologis berasal dari kata philein yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Adapun secara terminologis, banyak tokoh yang memberikan definisi tentang filsafat itu. Secara umum, bisa dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mengkaji tentang segala sesuatu secara kritis, sistematis, komprehensif, dan radikal atau mengakar sampai menemukan pada hakikatnya. Seorang ahli Pancasila dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, yaitu Nur Muhsin Bakri, menjelaskan bahwa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Selain itu juga telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu pertama, koheren. Artinya antara sila dalam Pancasila berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, menyeluruh atau komprehensif. Artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mendasar. Artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan, sehingga ditemukan aspek yang sangat fundamental. Keempat, spekulatif. Artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar penalaran logis, serta menjadi pangkal tolak pemikiran tentang segala sesuatu. Tahukah Anda cabang-cabang filsafat dan bagaimana kaitannya dengan Pancasila? Baik, ada 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, yaitu filsafat tentang yang ada, epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan, dan aksiologi, yaitu filsafat nilai. Bagaimana landasan ontologis Pancasila? Landasan ontologis Pancasila merupakan sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, dan menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan, mengandung konsep rasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan agar ditempuh melalui proses musyawarah untuk tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan, welfare state. Adapun landasan epistemologis Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Sedangkan landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ini yang harus kita lihat. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas, kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian, gotong royong. Lalu apa esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat itu? Nah, pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukannya. Artinya kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan menurut Notonegoro adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Menurut Daud Yusuf, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar. Manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, memberikan hak serta kewajiban, mensahkan atau membatalkan, memberikan pelindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental, yaitu berupa imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pada pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan yang meliputi 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Demikian materi singkat tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.